dalam acara TFC. Kali ini kita bersama-sama akan menyimak tulisan Ibu Natalia Indriana Sibandar dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Si Kaya dan Si Miskin. Teens, bacaan kita hari ini berdasarkan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 bersama saya, Pendeta Dina. Teens, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kami datang kepadamu saat ini, ya Bapa, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan bersama-sama untuk kembali belajar dari apa yang Tuhan firmankan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Teens, yang menjadi fokus perenungan kita pada hari ini adalah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Saya akan membacanya untuk kita semua. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Teens, gelandangan dan pengemis pasti pernah kamu jumpai. Mereka ada di mana-mana. Di jalan, di pasar, bahkan ada yang datang ke rumah kita untuk mengemis dari rumah ke rumah. Pemerintah sudah berusaha untuk menanggulangi keberadaan para gelandangan dan pengemis ini dengan cara merehabilitasi mereka dan memberikan pelatihan kerja supaya mereka dapat bekerja dan memiliki penghasilan yang layak. Namun, gelandangan dan pengemis tetap saja selalu ada. Teens, dalam sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus bercerita tentang si kaya dan si miskin. Si kaya setiap hari mengadakan pesta di rumahnya, sementara si miskin yang bernama Lazarus selalu duduk di depan pintu si kaya dalam keadaan lapar. Lazarus berharap bisa mendapatkan sisa-sisa makanan yang akan dibuang oleh orang kaya itu. Namun malangnya, tidak ada sisa makanan yang diberikan kepada Lazarus. Hingga akhirnya Lazarus mati kelaparan. Betapa tidak berempatinya orang kaya itu. Sementara dia makan kenyang, ada orang yang mati kelaparan di depan pintu rumahnya. Teens, coba kamu ingat kembali, seberapa sering kamu membuang makanan. Misalnya nih, ketika kamu membeli makanan dan ternyata rasanya tidak sesuai dengan seleramu, atau ketika kamu membeli makanan dalam porsi yang besar dan kamu tidak mampu menghabiskannya. Tahukah kamu ada berapa banyak orang yang berharap bisa makan hingga kenyang seperti dirimu? Namun sayangnya tidak ada makanan untuk mereka nikmati. Kamu tidak menolong mereka dengan cara membagi-bagikan makanan setiap hari. Hal sederhana yang dapat kamu lakukan adalah berempati dengan kondisi mereka. Jangan membuang-buang makanan yang kamu miliki. Jikapun ada makanan bersih yang tersisa, maka kamu dapat berbagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Teens, mari kita bersama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
karena pada hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan, agar kami belajar untuk memiliki empati terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami belajar memiliki kepekaan terhadap mereka yang membutuhkan, dan berikan kami hati yang penuh kasih, yang siap berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Biarlah melalui kehidupan kami boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kebaikan yang kami dapatkan dari Tuhan juga boleh kami bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Sumber cinta kasih. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.